Salam jujur, nanti Bapak Turun Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Yo, ini saya baru lagi buat activity ini pemirsa, udah pukul 11. Baru start bersih-bersih rumah. Tak tahu hari ini malas day sekali saya. Dari tadi saya baring juga. Kebetulan hari ini anaknya Mama Nayan pergi ke Malaysia. So dia orang banyak kali tanya sudah masuk duit YouTube kah belum? Duit untuk ke Malaysia kuat yang pakai ini. Ini udah baru start kemas-kemas pemirsa. Saya masak pun belum ini masak. Sakit tangan saya. Bukan saya kenapa itu pemirsa. Oh my goodness. Beginilah kalau emak-emak kan. Sarung-sarung bantal saya ini nanti entah macam mana semua ini pemirsa mau bawa ini. Tapi yang saya tahu ada boleh kita guna macam kargo. Biasa kalau TKI mau antar barang dia, baju-baju semua dia orang guna kargo itu size kotaknya itu size XL berapa, L berapa gitu. Jadi kalau baju-baju saya rasa boleh kargokan lah pemirsa. Tapi saya tak confirm untuk barang elektrik, nanti saya mau tanya lah. Mana simpan? Kaki dia udah sekolah tadi. Kaki dia udah gentak. Simpan semua ini, Ama tak mau nampak apapun sini. Ama pergi Thailand. Semua banyak ada ya, cari lagi. Bau lah. Oma jangan beli yang apa-apa ya. Itulah. Oke, ini udah sampai kita di area dapur. Beginilah kalau sesekali muncul saya punya rajin. Tengok saya punya kain lak berapa cantik. Mau rendam-rendam kloret lah ini. Kloret kasih baru ah. Ada akal sedikit dia nak putih glowing kan. Berminyak sudah sekali pemirsa. Semalam pemirsa saya ada baca satu berita. Kita share berita-berita saja pemirsa. Saya ini suka sekali membaca pemirsa. Suka membaca, terus suka tahu macam kenapa orang itu jadi psycho gitu pemirsa. Saya suka seperti itu membaca-membaca. Nanti ama kemaskan dulu pues. Kalau tak mau buat kerja jangan pergi pasar, itu ama cakap tadi. Ada setengah orang, saya dari dulu pemirsa baca buku-buku novel ke apa cinta-cinta kan mau muntah saya lebih suka macam baca buku-buku macam serial killer atau macam mana dia dulu hidup sampai bisa sukses seperti itu saya suka baca-baca sih. Kalau cinta-cinta berjumpa di sana berjumpa di sini dari dulu saya memang kurang suka, tak berapa minat. Movie pun macam itu. Cinta-cinta kan, paling saya tak suka lah. Yang perempuan miskin lah, laki kaya lah, jatuh cinta lah, beginilah, begitulah. Cengeng saya rasa. Seperti itu. Macam tak logik kan, apalagi zaman sekarang. Sangat 1001 lah. Orang miskin, orang kaya raya mau berkahwin dengan orang susah. Betul. Soalnya saya ada baca berita. Jadi mak dia nih umur, kalau saya tak silap dia 21 tahun atau 22 tahun. Perkawinan kedua pemirsa. Jadi perkawinan kedua dia itu dia berkawin dengan lelaki yang sangat-sangat baran. Baran artinya ringan tangan. Sana sapu apa buat yang kamu boleh nanti ama tengok. Jangan boleh mainan. Iya. Udah gitu pemirsa. Puncanya ya, case dia tuh si lelaki ni nak ambil motor. Ya, nak ambil motor insurans. Bukan
angsur moto utang gitu bulan-bulan bayar. Jadi harus ada satu orang yang jamin. Memang iya pemirsa, dulu pun masa suami saya sini agak susah kita ambil motor ke kereta, agak susah lah kalau hutang, betul saya cakap. Kalau kita mau ambil motor pun harus ada satu orang warga tempatan sebagai penjaminnya gitu. Makanya suami saya dulu waktu dia ambil motor yang kuning tuh agak susah karena nggak ada siapa yang menjamini gitu. Saya tak boleh sebab saya warga asing. Dia minta yang punya IC sebagai penjaminnya gitu. Jadi kemarin suami saya minta tolong sama kawannya itu dibagi IC, makanya kita boleh dulu ambil motor itu utang gitu pemirsa. Jadi dia mau ambil motor tuh, dia minta wife dia untuk ikat jamin. Maybe wife dia tuh tak nak, ya kan, dia tak nak. Jadi suami ini sudah baran sebelum nih pun dia sudah kerap juga kena pukul, kena dera gitu. Pernah juga satu kali husband dia ini cakap dia bunuh istri dia itu, macam udah satu ugutan kan. Jadi karena udah gaduh kena pukul dia, jadi sama istrinya ini lari dia dari rumah, dia tinggalkan 3 orang anaknya yang umur, saya lupa sih, tapi ada satu anak dia itu umur, kalau saya tak silap umur 4 bulan apa, pokoknya masih minum susu gitulah pemirsa. Jadi setelah mak dia ini lari dari rumah, dia tuh tiap hari buat report polis, tolong save dia punya anak, dia punya laki itu panas baran gitu. Jadi polis nggak terus pergi ke rumahnya, jadi udah beberapa hari gitu baru polis pergi ke rumahnya itu, didapatlah di sana anak dia yang baby tuh atas katil sudah meninggal. Meninggalnya juga udah 2 hari pemirsa, 2 hari meninggal. Bapak dia itu biarkan di atas katil tuh, dia tak antar pergi klinik untuk tahu punca kematiannya apa, penyakit apa gitu, dia biar juga situ. Dia cakap anak dia itu tak nak minum susu, menangis saja, so dia pukul lah, meninggal gitu pemirsa. Paling penting pemirsa, anak jangan dibiarkan membesar dengan melihat kekerasan, apalagi dengan orang yang baran seperti itu sih. Saya tengok serial dokumentari Jeffrey Dahmer. Jadi kenapa dia itu jadi macam psycho? Jadi Jeffrey ini ada 2 adik-beradik, dia yang paling besar, terus ada adik dia 1. Emaknya ini sangat sayang adik dia itu, sangat sayang, dia jaga elok-elok gitu. Si Jeffrey ini macam kurang perhatian. Biasalah kan, kita pun kalau ada baby kadang-kadang tuh abang dia ke kakak dia kita pukul. Sikit anak jatuh, abang tak tengok, kakak tak tengok, kakak kena pukul gitu. Padahal mereka juga kadang-kadang nggak tahu ya kan. Bapaknya ini sayang sebenarnya sama dia, cuman karena emak sama bapaknya selalu bergaduh, jadi emaknya ini lari gitu. Dia lari, dia tinggalkanlah si Jeffrey dengan bapak dia. Dan si bapak dia ini pun menikah, dia tinggal dengan istrinya, ditinggalkannya lah si Jeffrey ini sendirian di rumahnya yang besar gitu pemirsa. Dia orang kaya ya. Jadi si Jeffrey ini macam kesunyian, nggak ada kawan gitu, nggak ada kawan untuk cerita. Jadi dia ini mau kawan gitu. Ditambah lagi memang dia ada penyimpangan seksual. Dia homo, songsang kalau orang Malaysia cakap. Dia homo, dia suka lelaki gitu. Kalau tengok mukanya pun kita nggak percaya kalau dia itu seorang pembunuh bersiri ya kan. Kadang-kadang kebanyakan memang nampak muka Rambo, hatinya di dalam dangdut. Tapi ada nampak mukanya dangdut, hatinya di dalam iblis. Ada banyak nampak tuh macam baik-baik gitu. Jadinya ya udah gitu. So pembunuhan pertama dia itu sebenarnya itu dia suka satu lelaki. Dia suka bukan cinta tau, dia suka macam dia tengok badan orang sado gitu sado kalau orang Malaysia bilang, kalau kita bilang kekar. Dia nampak kekar tuh dia suka badan tuh gitu. Jadi dia mau orang tuh lama dengan dia, jadi dia ya udah gitu pemirsa, dia bunuh. Tapi kalau saya tengok dokumenter dia itu lebih kepada suka berbuat seks dengan mayat juga ada. Jadi kebanyakannya mangsanya itu dia panggil ke rumah dia bagi duit, terus dia bagi macam ekstasi, sejenis ekstasi untuk orang itu pengsan tak sadarkan diri. Terus kalau orang itu selalu bilang cepat-cepat saya nak pulangin, nanti mak saya cari, nanti bapak saya cari gitu, dia tension, dia tak mau orang tinggalkan dia tak mau kesendirian. Makanya pemirsa, bersosialisasilah kalian dengan siapa-siapa, jangan mengurung diri di dalam bilik.
Enggak ini move. Oke, tak payah move, nanti kamu tak tahu apa. Entah. Ami kita tinggal move saja, bukan Amma. Oke, thank you. Makanya pemirsa, ada setengah orang bilang kan, apa-apa masalah dalam family, apa masalah kita dalam keluarga, tak payah ceritakan kepada orang. Jangan buka aib sendiri. Aib tuh sebenarnya kalau saya pribadi ya, aib tuh setiap pandangan orang tuh berbeda-beda tau. Contohnya, kamu tak cerita kepada sesiapa gitu, tak cerita kepada sesiapa, tiba-tiba tutup. Tiba-tiba anak kamu ditemukan jadi mayat, tiba-tiba lah, ya. Tiba-tiba kamu matilah, kamu yang mati. Tiba-tiba kamu mati, terus polis siasatkan tanya jiran sana sini. Tak tahulah, dia pun tak ada sembang, ini pun tak ada, itu pun tak ada. Itu untuk mengungkap kasus itu, polis pun akan kesulitan karena kamu tidak berinteraksi dengan orang luar. Sama siapapun kamu nggak cerita, sama family tak cerita, apa masalah tak cerita, macam ada orang ugur-ugur kamu pun kamu tak bagi tahu siapa-siapa gitu. Jadi untuk menangkap si suspek nih agak susah. Makanya perlu juga memang jangan terlampau lah. Kita pun ada tahu mana yang boleh kita ceritakan pada orang. Biasanya yang paling sensitif itu adalah masalah duit. Duit tuh kalau boleh jangan terlalu kita ceritakan pada orang. Boleh kita ceritakan tapi tengok orang-orang yang kita percayalah. Kadang tahu tak kita ceritakan, saya simpan di sini, saya punya duit 50 juta, tengok sini. Sini juga simpan-simpan saya. Kita tak tahu kepala otak dia di dalam apa kan. Kita pun tak tahu masalah dia. Mana tahu dia terlilit utang. Oh, dia sini simpan duit. Oh, baru siap saya punya kerja pemirsa. Sekarang saya nak masak pula pemirsa. Untuk hari ini cerita dan aktiviti kita sampai di sini saja ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.